Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Minggu malam. Pertemuan SBY Surya Paloh membahas penjajakan koalisi pada pemilu 2024. Kedua tokoh dinilai berpotensi menjadi kingmaker penentu poros politik Pilpres 2024 mendatang. Mas Hanta, bagaimana kemudian Anda melihat pertemuan dua tokoh ini ya? Apakah kemudian ini bisa disebut sebagai pertemuan dua sahabat lama yang dulu pernah sama-sama berhasil mencetak sejarah pada tahun 2004 atau dua pertemuan kingmaker untuk Pilpres 2024? Gimana analisanya Mas Hanta? Ya, pertemuan dua tokoh ini tentu punya bobot politik yang cukup tinggi ya. Dua orang ini bukan sekedar ketua umum, tapi juga berpotensi menjadi kingmaker yang kuat untuk peta skema koalisi Pilpres 2024. Ya memang beliau berdua di sejarah juga pernah bersama di 2004, tapi kemudian kita tahu juga banyak gosip misalnya hubungannya dingin, tapi ternyata cair kan, bisa bertemu dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan dua figur kuat, kingmaker berpotensi? Karena secara teori kita tahu yang bisa menjadi patron politik, orang menjadi kingmaker itu kan punya satu kapabilitas, dua linknya kuat, ketiga resource, punya sumber daya yang kuat juga. Nah, dua tokoh ini saya kira mumpuni, baik secara teori tadi maupun secara empiris. Kita tahu Pak SBY maupun Pak Surya Paloh memiliki bobot politik yang tinggi. Jadi pertemuan ini tidak bisa, bukan, meskipun Mas Willy mengatakan mungkin ta'aruf, ya, tapi kita tetap, saya membaca yang lebih jauh, ada kemungkinan pembahasan politik. Nggak mungkin kan hanya bicara normatif di antara dua tokoh ini. Dan yang menariknya lagi, tadi Nana membukanya, ada 4 ketua umum yang bertandang ke gondang dia. Nah, ini berpotensi menjadi epicentrum poros koalisi ini, Partai Swili ini, di gondang dia, poros gondang dia. Dan terakhir ini datanglah Pak SBY, mantan presiden, orang terkuat, yaitu player di Partai Demokrat, datang di sana, tentu adalah pembicara sejarah penting. Nah, yang menariknya, peran penting yang dimainkan oleh Partai Nasdem ini seolah-olah, kita bicarakan ada 3 capres ya, Nana, yang secara elektabilitas punya magnet elektoral, Prabowo, Anies dan Ganjar. Nah, kalau ini bicara tentang Anies, ini dipersepsikan sepertinya harus bicara ke Nasdem, ke Pak Surya Paloh. Salah satunya ya, paling tidak bisa berkembang. Itu yang menariknya dari Partai Nasdem. Nah, pembicaraan ini saya kira ini sangat mungkin ya memainkan peran, akan menjadi 2 atau 3 poros, itu sangat mungkin. Sekarang KIB yang terutama menstimulus ya, memberi rangsangan politik pertemuan-pertemuan ini. Kemudian ada pertemuan juga Golkar, PAN dan P3 satu sisi. Kemudian sekarang ada potensi dong, Nasdem, Demokrat harus tambah 1 partai lagi. Anggun nih Mas Willy, Mas Herzaki. Saya hitung Nasdem itu kekuatan 59 kursi, 10,26, Demokrat 9,39% kursi, berarti 19,6% kursinya, kurang 0,4% untuk mengusung satu capres. Sangat tanggung saya. Jadi butuh PKS atau PKB. Kalau bangun koalisi ini ditambah PKB, itu luar biasa, apalagi ada PKS. Jadi dua partai ini secara ideologi sama-sama partai tengah, nasionalis, kalau ditambah lagi partai yang berbasis masa Islam, apalagi NU, itu saya kira bangunan koalisi yang kokoh. Tapi yang paling penting itu bagi dua partai adalah membuka ruang diskusi, ruang komunikasi politik paling penting, agar tidak mengunci. Kalau PKB udah mulai mengunci, meskipun saya yakin belum tentu juga bisa lanjut ya, bisa ada yang keluar dan seterusnya. Tapi ini yang bagus dan menarik dari Nasdem dan Demokrat adalah sama kepentingannya, membuka ruang komunikasi, membuka kemungkinan koalisi dengan siapapun. Dan kalau bicara nama, tentu banyak opsi-opsi yang muncul nantinya. Oke, Mas Hanta, terakhir analisa Anda sekuat apa sih sebetulnya kalau kemudian Nasdem dan juga Demokrat bersatu ini dan tambah 1 partai lagi, karena 19,6 itu kan bedanya sedikit sekali ya untuk menuju ke angka presidensial threshold 20%. Nah, ini sekuat apa kalau dua poros kingmaker ini bersatu, dan apakah kemudian partai-partai lain akan mengikuti dua kingmaker ini atau malah sebaliknya? Bagaimana, Mas Hanta? Ya, potensi bergabungnya dulu ya. Satu, karena ada tuntutan regulasi 20% presidensial threshold. Itu satu, membuat mereka harus bersama. Yang kedua adalah karena ini distimulisasi oleh ada KIB. Jadi KIB itu membuat partai-partai ini bertemu. Yang ketiga, Nasdem dan Demokrat, mungkin ditambah nanti ada PKS, membuat mereka bersatu adalah faktor Anies Baswedan. Salah satu capres potensial yang elektabilitasnya mumpuni.
Yang keempat saya tambahkan adalah memiliki tanda petik lawan politik yang sama. Jadi lawannya lawan kita adalah kalau sama-sama punya lawan itu akan menjadi kawan politik. Di poinnya di sana ada KIB dan PD Perjuangan. Saya ingin mengatakan jujur mengatakan misalnya Nasdem dan PDIP sama-sama di dalam pemerintahan Pak Jokowi, tapi belakangan kan tidak begitu dekat lagi. Di saat yang sama Demokrat juga sulit berkoalisi dengan PD Perjuangan. Ada faktor PDIP bisa mempersatukan mereka. Ada PDIP di seberang dan ada KIB. Itu mungkin saja ditambah dengan PKS dan sebagainya. Tambah tadi faktor kedekatan dua figur ya, karena chemistry dan seterusnya. Banyaklah. Secara ideologis juga iya, meskipun tidak begitu relevan untuk menjelaskan koalisi di Indonesia. Biasanya berkumpul 2004, 2009, 2014, 2019 itu faktor mana figur. Dulu ada Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi sama semua dua periode, mengumpulkan dari berbagai macam spektrum ideologi bisa bergabung. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Nana. Sebelum ke sana, tantangan mereka, kalau tadi Mas Herzaki mengatakan tidak harus AHY, itu sangat mungkin koalisi ini akan terrealisasi. Tantangannya ada di sana. Tapi kalau kemudian mahar politiknya, misalnya Demokrat harus AHY, itu agak jadi jalan terjal bagi koalisi dua partai ini. Tapi menurut saya nanti dulu nama itu, yang penting sudah ada lawan di sana. Nah, terakhir pertanyaan Nana tadi, sekuat apa? Tergantung. Kalau tambah satu kan tinggal PKS lagi, atau PKB, atau bahkan PKB bisa membuat poros sendiri bersama Demokrat, bersama Gerindra, PDIP sendiri, KIB sendiri. Kemudian tiga partai ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu kan bisa 4 poros, tapi sulit. Tapi ada potensi 3 poros. Nah, saya ingin menjawab analisanya begini. Kalau misalnya saja, Mas. Kita udah mau habis. Kita persepsikan, kita asumsikan KIB akan mengusung betul-betul perahunya Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo tetap maju, maka Ganjar ini kan akan maju menjadi kandidat semi incumbent. Dia dianggap sebagai suksesornya Jokowi. Kemudian penantangnya ada Anies Baswedan, penantang lainnya bisa tanda petik Prabowo bisa disebut penantang. Kalau berlangsung 3 poros, tripolar polanya, maka kemungkinan akan berlangsung 2 putaran. Dugaan saya, analisa sementara, itu bisa seperti DKI. Pemenang putaran pertama bisa jadi adalah yang didukung oleh Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi di putaran kedua, berpotensi nanti yang masuk putaran kedua misalnya Anies dan Ganjar versus, maka putaran kedua bisa dimenangkan oleh koalisi ini, yaitu Anies Baswedan. Karena penantang yang satunya, misalnya Prabowo pemilihnya cenderung seperti AHY di DKI bergeser ke Anies Baswedan. Tapi kalau 2 poros, itu lebih menguntungkan yang dalam persepsi incumbent tadi, yaitu Ganjar dalam satu kali putaran. Seperti terjadi di Pilpres 2014-2019. Itu bacaan dari tren elektabilitas dan tren koalisi. Meskipun politik kita masih 2 kali purnama. 20 bulan lagi baru pemilu bagi kita semua. Tapi bagi Mas Willy dan Mas Herzaki mungkin pemilu seperti sebulan lagi. Karena harus disiapkan lebih rapi dan lebih cermat serta lebih sistematis. Baik. Menarik sekali. Ini kekuatan besar. Poin saya terakhir, Pak SBY dan Pak Surya Paloh ini 2 kingmaker yang kokoh, kuat, jadi tidak bisa diremehkan. Wajar kalau ada sindiran dari PD Perjuangan, pertemuan langit ya, istilahnya ada langitnya. Memang tokoh kuat, mantan presiden, dan Pak Surya Paloh beberapa kali menjadi kingmaker yang sukses, 2004, 2014, 2019. Jadi patut diperhitungkan oleh lawan-lawan politik kita. Apakah kemudian chemistry Pak SBY dengan Pak Surya Paloh ini benar-benar terrealisasi dalam ikatan koalisi? Apakah kemudian mereka berdua ini bisa menjadi kingmaker untuk Pilpres 2024? Sekali lagi masih 20 bulan lagi. Kita belum tahu karena Pilpresnya masih jauh, tapi komunikasi politik, konstelasi politik akan semakin menghangat. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung sore hari ini.